Salam jumpa semuanya. Saya Adrian Nikola Simanjuntak akan membahas contoh soal UTBK. Kali ini saya akan mengambilnya dari soal SPMB tahun 2007. Soalnya adalah, seekor ulat yang panjangnya 2,5 cm bergerak searah dengan gerak aliran elektron pada sebatang kawat tembaga berdiameter 2 mm yang membawa arus 8 ampere. Jika hambatan jenis kawat 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, maka beda potensial antara kepala dan ekor ulat adalah. Kita lihat pembahasannya. Jadi di soal tadi, diketahui bahwa panjang ulat atau L sama dengan 2,5 cm sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Seperti biasa kita harus mengubah cm menjadi meter. Begitu pula dengan ini milimeter, kita ubah menjadi meter. Yang kemudian diketahui bahwa diameter kawat tembaga atau D sama dengan 2 mm, kita ubah sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Arus pada tembaga atau I sama dengan 8 ampere. Kemudian ada hambatan jenis kawat atau Rho sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya adalah beda potensial atau V antara kepala dan ekor ulat. Di sini saya sudah buat gambarnya. Jadi ini adalah ulatnya. Yang kuning ini adalah kawat tembaganya. Ini titik A atau kepala ulat, sini titik B atau ekor ulat. Ini adalah arah aliran elektronnya dan ini adalah arus pada tembaganya. Kita jawab. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu luas penampang kawat tembaga. Rumus untuk menentukan luas penampang kawat tembaga kita gunakan rumus luas lingkaran jika diketahui diameternya. Maka A sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Sama dengan 1/4 kali Pi 3,14 dikali dalam kurung 2 kali 10 pangkat minus 3 tutup kurung pangkat 2. A sama dengan 1/4 kali 3,14 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ada 4 sini, kita coret sama-sama habis. Jadinya sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Lalu kita menentukan hambatan penghantarnya. Penghantarnya adalah kawat tembaga. Nah, kita akan menentukan hambatan atau resistor penghantarnya. R sama dengan Rho dikali L per A. Rho-nya tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 8 dikali L-nya 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 per A-nya 3,14 kali 10 pangkat minus 6. Maka dari sini kita dapat hasilnya bahwa R sama dengan 1,274 dikali 10 pangkat minus 4 ohm. Apabila titik A adalah kepala ulat,
titik B adalah ekor ulat, dan ulat berjalan searah dengan arah aliran elektronnya. Ini tanda panahnya sudah saya buat sini. Ini arah aliran elektronnya. Ulatnya berjalan searah dengan aliran elektronnya. Maka kita dapat tahu bahwa arah aliran arus listriknya atau I-nya itu arahnya berlawanan dari arah aliran elektronnya. Nih, saya sudah buat juga tanda panahnya. Yaitu dari titik A ke titik B. Yang terakhir, kita akan menentukan beda potensial antara titik A atau kepalanya dengan titik B atau ekornya. Nah, atau kita singkat dengan VAB. Nah, VAB itu kan adalah tegangan jepit AB. Rumusnya adalah VAB sama dengan I kali R. VAB sama dengan I-nya 8 dikali R-nya 1,274 dikali 10 pangkat minus 4. VAB sama dengan 10,192 lalu dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Nah, kita bisa mengubah bentuknya. Ini kita melakukan pembulatan dulu, baru kita ubah bentuknya. Maka VAB sama dengan 1,02 dikali 10 pangkat minus 3. Tadi kita lihat di option tidak ada jawabannya dalam bentuk desimal ya. Jadi kita pembulatan lagi, kita genapkan gitu. Atau sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 volt. Maka jawabannya adalah A. Kita lihat lagi di soalnya. Nah, maka jawabannya adalah A. Nama saya Angelina Samarmata. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal yang saya ambil dari SPBN 2006. Soalnya adalah sepotong kawat memiliki panjang 2,5 meter dan jari-jari 0,65 mm mempunyai hambatan 2 ohm. Jika panjang dan jari-jarinya diubah menjadi 2 kali lipat semula, maka hambatannya menjadi A. 16 ohm, B. 8 ohm, C. 4 ohm, D. 2 ohm, E. 1 ohm. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu bahwa dalam soal ini terdapat dua kondisi, di mana dalam kondisi 1 diketahui bahwa panjang kawat atau L1 sama dengan 2,5 meter, dan jari-jari kawat atau R1 sama dengan 0,65 mm, dan memiliki hambatan sebesar 2 ohm. Dan pada kondisi kedua diketahui bahwa panjang dan jari-jari kawat diubah menjadi 2 kali lipat dari semula, sehingga dapat kita tulis L2 sama dengan 2 kali L1 dan R2 sama dengan 2 kali R1. Dari soal ini yang ditanya adalah hambatan dari kondisi kedua. Untuk mencari hambatan dari kondisi kedua, kita perlu tahu apa rumusan dari hambatan. Rumusan dari hambatan adalah Rho dikali L per A, sehingga dapat kita bandingkan hambatan 2 dibandingkan dengan hambatan 1, sehingga sama dengan Rho dikali L2 per A2 per Rho dikali L1 per A1. Karena nilai Rho di sini adalah sama, jadi dapat kita coret. Sehingga yang tersisa adalah A1 dikali L2 per A2 dikali L1. Karena kawat memiliki luas penampang berbentuk lingkaran, sehingga dapat kita tulis V dikali R1 kuadrat dikali L2 per V dikali R2 kuadrat dikali L1. Karena nilai V di sini juga sama, sehingga dapat kita coret. Dan yang tersisa adalah R1 kuadrat kali L2 per R2 kuadrat dikali L1. Lalu, kita substitusikan dari semua yang sudah diketahui dalam soal. R2 per 2 karena R1 sebesarnya adalah 2. Sehingga kita bisa bikin R2 per 2 sama dengan R1 kuadrat kali 2L1 per
4 dikali R1 kuadrat dikali L1. Dapat kita coret karena nilai R1 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dan L1 sama dengan L1. Sehingga yang tersisa adalah R2 per 2 sama dengan 2 per 4. Sehingga hasilnya adalah 4 per 4. Sehingga R2 sama dengan nilainya 1 ohm. Dan pilihan dalam soal yang benar adalah E. Nama saya Feby Damani. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal UTBK yang saya ambil dari soal SIMA UI tahun 2019. Soalnya itu adalah spesifikasi normal dari sebuah alat pemanas listrik adalah 100 watt 220 volt. Ketika digunakan pada tegangan 220 volt untuk memanaskan sejumlah air dari suhu 0 derajat Celcius sampai mendidih, diperlukan waktu 4 menit. Jika alat itu digunakan pada tegangan 110 volt untuk memanaskan air dengan jumlah yang sama dari suhu 0 derajat Celcius sampai mendidih, diperlukan waktu. Berikut mari kita lihat pembahasannya. Diketahui P1 atau daya 1 sama dengan 100 watt dan V1 atau tegangan 1 sama dengan 220 volt, di mana air tersebut akan mendidih dalam waktu atau T1 sama dengan 4 menit. Dan dari soal juga diketahui V2 sama dengan 110 volt. Dan dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang ditanya adalah T2, di mana V1 diubah menjadi V2 sama dengan 110 volt. Maka untuk menjawab soal tersebut, kita harus terlebih dahulu mencari P-nya. Karena V yang digunakan berbeda, maka P pada pemanas juga akan tentunya berbeda. Rumusnya itu adalah P sama dengan V kuadrat per R, di mana P dengan V itu adalah berbanding lurus. Maka dapat dirumuskan P2 per P1 sama dengan V2 per V1 kuadrat. Kita masukkan yang diketahui, maka P2 per 100 sama dengan 110 per 220 kuadrat. Maka P2 per 100 sama dengan 1 per 4. Maka kita peroleh nilai P2 sama dengan 25 watt. Setelah kita mengetahui nilai dari P2 atau daya 2, untuk memanaskan air yang sama akan memerlukan energi yang sama pula. Maka ditemukan persamaan E1 sama dengan E2, di mana E sama dengan P dikali T atau E sama dengan daya dikali waktu. Maka kita masukkan ke dalam persamaan E1 sama dengan E2, P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2. Kita masukkan yang sudah diketahui dari soal dan yang sudah kita cari. 100 dikali 4 sama dengan 25 dikali T2. Maka kita peroleh hasilnya T2 sama dengan 16 menit. Untuk itu kita dapat menjawab soalnya yang dimana option itu adalah B. Nah oke. Perkenalkan, nama saya David Watson dan saya juga akan membawakan salah satu soal variasi UTBK tentang bab listrik dinamis, yaitu lebih tepatnya alat ukur. Oke, langsung masuk aja ke soal. Di soal dikatakan ada sebuah galvanometer G hambatan dalamnya 100 ohm. Ini nih, si galvanometer G ini hambatan dalamnya 100 ohm mengalami defleksi skala maksimum jika dilewati arus listrik 0,2 mA. Nah, si galvanometer ini hendak diubah menjadi voltmeter multiskala dengan memasang resistor yang hambatannya masing-masing R1, R2, dan R3. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai si R1 ini, berapa nilai si R2 ini, dan berapa nilai si R3? Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami dulu nih. Yang pertama, kita harus ingat bahwa pada sebuah rangkaian seri, arus yang mengalir itu sama. Maksudnya gimana? Jadi arus yang mengalir pada bagian R1 ini akan sama juga dengan arus yang mengalir pada bagian R2 akan sama juga dengan arus yang mengalir pada bagian R3. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa I itu adalah V per R total. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa mendapat nilai dari si arus pada bagian R1 ini dengan membagikan tegangan yang ada dengan hambatan total yang ada di bagian ini. Nah, dengan itu kita selanjutnya ngapain nih? Masukin aja nilainya nih. Oke. Jadi I tadi berapa? 0,2 mA. 0,2 per 1000 ampere. Ya kan? Sama dengan 1 per R1 tambah 100. Nah, 1 ini dari mana? Nah, jadi perlu kita ingat juga kalau ada dua titik yang memiliki potensial listrik masing-masing
maka kita bisa mencari V-nya, atau bisa juga disebut beda potensial ataupun tegangan, terserah. Jangan mengurangkan potensial tertinggi dengan potensial terendah. Nah, jadi di bagian yang R1 ini, potensial tertingginya 1, potensial terendahnya 0. Jadi 1 kurang 0 berapa? 1. Oke, lalu sekarang hambatan totalnya. Nah, jadi kan tadi diingat, di soal dikatakan bahwa si G ini punya hambatan dalam 100 ohm, maka dimasukkan R1 tambah 100 ohm adalah hambatan total dari bagian ini. Oke, maka dengan begitu kita bisa dapat. Nah, R1 itu adalah 4900 ohm. Atau kalau misalnya mau dibagi ke kilo ohm, tinggal bagi 1000. 4,9 kilo ohm. Nah, dengan konsep yang sama pula, kita bisa dapat nih R2, ya kan? Jadi, tadi berapa? I-nya kan sama kan dengan yang tadi bagian sini? 0,2 mA juga. 0,2 per 1000. Nah, sekarang V-nya tegangannya. Di sini ada 10, sini ada 1. Berarti 10 kurang 1 tegangannya. Nah, 10 kurang 1, 9. Lalu hambatan total, berapa yang ada? Cuman R2. Ya udah, R2 aja masukin. Nah, jadi R2-nya itu 9000 per 0,2. Sama dengan 45.000 ohm, yaitu 45 kilo ohm. Nah, untuk R3 juga gitu. Ya kan? Berapa nih arus yang mengalir pada R3? 0,2, sama. 0,2 per 1000. Berapa nih tegangannya? 50 kurang 10, 40. Berapa nih hambatan totalnya? Nah, cuman R3. Masukin R3. Nah, dapat R3-nya 40.000 per 0,2, 200.000 ohm. Jadi 200 kilo ohm. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya ada 3 konsep yang harus kita ingat dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus ingat kalau ada sebuah rangkaian seri, yaitu arus yang mengalir pada setiap bagian itu sama. Pada bagian ini sama, pada bagian ini sama, pada bagian ini sama. Lalu juga I itu kita jangan lupa bahwa kita bisa mendapat nilai dari arus dengan membagi V atau tegangan dengan hambatan total, V per R total. Nah, lalu juga jangan lupa kalau misalnya ada 2 titik yang memiliki potensial listrik masing-masing, kita bisa mencari tegangannya atau beda potensialnya atau V lah dengan mengurangkan potensial tertinggi dengan potensial terendah. Nah, seperti yang tadi. Nah, jadi kira-kira beginilah cara menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, saya Angelika Siregar akan menjelaskan salah satu soal SBMPTN Fisika dari tahun 2015, yaitu soalnya sebagai berikut. Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar. Agar energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm, setiap sekonnya adalah 1,5 joule, biaya tegangan X yang harus dipasang adalah titik volt. Jadi pada soal tersebut diketahui bahwa dalam hambatan 6 ohm ini, itu ada energi yang diserap 1,5 joule per sekon, atau berarti dayanya adalah sebesar 1,5 joule per sekon, atau 1,5 watt. Jadi yang ditanya dalam soal adalah besar X atau V-nya, tegangannya. Jadi kita lihat dulu rangkaiannya ini. Kita perhatikan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Karena 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 6. Atau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Itu sama-sama 6 besarnya. Sehingga hambatan yang di sini atau R5-nya itu tidak ada arus yang mengalir. Karena V-nya juga 0, jadi arus yang mengalir tidak ada. Sehingga dapat kita lepas dari rangkaian atau dapat kita abaikan. Selanjutnya kita akan mencari besar arus di hambatan 6 ohm. Jadi gambar rangkaian yang tersisa adalah yang ini. Jadi kita lihat dari gambar ini ada dia rangkaian cabang atas dan ada cabang bawah. Cabang atas dan cabang bawah ini merupakan mereka itu rangkaian paralel, sehingga besar tegangan yang ada di cabang atas sama dengan tegangan di cabang bawah. Jadi besar X-nya itu bisa kita tentukan dengan meninjau salah satu dari cabang ini, bisa dari cabang atas atau cabang bawah. Jadi karena di soal itu yang kita ketahui adalah tentang 6 ohmnya, yang di sini cabang atas, maka kita tinjau besar tegangannya dari cabang atasnya. Bisa kita lihat di sini bahwa di cabang atas ini ada arus yang mengalir dari sumber, yaitu dia mengalir dari 2 ohm ke 6 ohm ini.
kita anggap yaitu besarnya adalah I1. Dan di bawah juga ada arus yang mengalir, yaitu I2. Jadi berdasarkan gambar tersebut, bisalah kita tentukan berapa nilai arus yang ada di hambatan 6 ohmnya. Caranya adalah tinggal kita masukkan rumus dayanya, P sama dengan I kuadrat R. P-nya tadi 1,5 sama dengan I1 kuadrat, karena kita lihat dari cabang atas I1 dikali 6 ohm. Dapatlah I1 kuadratnya adalah 0,25 ampere. Maka besar I1-nya kita akarkan, hasilnya adalah 0,5 ampere. Maka besar arus yang mengalir dari tegangannya, dari sumbernya ini menuju ke hambatan yang 2 ohm dan 6 ohm itu adalah 0,5. Ini merupakan rangkaian seri, sehingga arus yang mengalir di sini sama dengan di sini. Maka sudah dapat kita tentukan besar V atau tegangannya yang kita tinjau dari cabang atas tersebut. V-nya rumusnya adalah V sama dengan 1I kali R. Berarti tinggal kita masukkan, I-nya tadi 0,5 ampere, R-nya karena rangkaian seri maka kita tambahkan R1 tambah R2, 2 tambah 6. V sama dengan 0,5 dikali 8, dapatlah V-nya adalah sebesar 4 volt. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X atau tegangannya adalah sebesar 4 volt. Jadi soal ini sudah dapat terjawab. Selanjutnya, saya Kezia Sihaan akan membahas salah satu soal yang cukup sering muncul di ujian masuk perguruan tinggi, yaitu soal mengenai jembatan Whetstone. Soalnya sebagai berikut. Pada rangkaian berikut, besar hambatan pengganti antara titik A dan titik B adalah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menguji apakah hambatan ini dikalikan dengan hambatan ini, hasilnya akan sama dengan hambatan ini dikalikan dengan hambatan ini. Apabila hasilnya sama, maka hambatan yang di tengah dapat diabaikan karena arus yang melewati daerah ini dinilai 0. Namun apabila hasil perkalian yang berbeda, maka harus dicari dengan cara lain. Pada rangkaian ini, hasil perkaliannya berbeda karena 9 dikali 25 tidak sama dengan 10 dikali 4,5. Maka dilakukan dengan cara menambahkan 3 hambatan baru. 3 hambatan baru ini saya beri nama RM, RN, dan RO. Dan ada 3 hambatan mula-mula yang terlibat dalam penghitungannya yang sudah saya beri nama R1, R2, dan R3. Sehingga dapat dirumuskan bahwa setiap hambatan baru ini merupakan hasil perkalian dari 2 hambatan mula-mula yang mengapitnya dibagi dengan total hambatan mula-mulanya. Atau dapat dilihat pada catatan di samping sini, RM sama dengan R1 kali R2, sebagaimana R1 dan R2 adalah hambatan yang mengapit dia, per R1 tambah R2 tambah R3, yaitu penjumlahan dari 3 hambatan mula-mula. Begitu juga dengan RN dan RO. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan nilai RM, RN, dan RO. Untuk mempermudah jalan pekerjaan kita, mula-mula kita jumlahkan dulu R1, R2, dan R3. Lalu kita tinggal memasukkan angkanya satu persatu, sehingga didapatkan RM sama dengan 5 ohm, RN sama dengan 3 ohm, dan RO sama dengan 7,5 ohm. Setelah mendapatkan nilainya masing-masing, hambatan awal yang tadi, yaitu hambatan R1, R2, dan R3, dapat diabaikan. Dan sebaliknya, rangkaian ini menggunakan hambatan yang sudah dihitung tadi, yaitu menjadi seperti berikut. Nah, kalau kita lihat di daerah sini, sepanjang kawat ini tidak terdapat percabangan, begitu juga dengan kawat yang di sini. Maka dari itu, kawat ini bisa disusun secara seri. Dua hambatan ini juga dapat dibilang disusun secara seri. Maka dari itu, rangkaian tersebut dapat disusun juga sebagai berikut. Dan susunannya sudah bisa kita hitung. Hambatan yang ini dan yang ini
disusun secara seri, maka hambatan serinya didapatkan dengan cara menjumlahkannya saja, yaitu 12 ohm. Begitu juga dengan dua hambatan ini, tinggal ditambahkan saja, yaitu 12 ohm. Kemudian, hambatan seri yang pertama dan hambatan seri yang kedua memiliki nilai yang sama, yaitu 12 ohm. Maka cara menghitung hambatan paralelnya adalah 1 per hambatan paralel sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Atau cara lainnya, dikarenakan dua hambatan ini identik atau sama besarnya, maka dapat dihitung dengan cara nilai tersebut dibagi dengan berapa jumlah hambatan identiknya. Maka didapatkan hambatan gabungan dari ini adalah 6 ohm. RP sama dengan 6 ohm. Lalu kita dapat lihat RM dan RP sudah disusun secara seri. Maka hambatan penggantinya adalah sebesar 11 ohm. Maka jawabannya adalah opsi D.